Sebagaimana masyarakat sudah maklum bahwa Hasto divonis 3,5 tahun oleh pengadilan Tipikor. Dia dinyatakan bersalah ikut nyuap, tapi untuk tindak dugaan tindak pidana obstruction of justice atau perintangan penyidikan itu majelis hakim menyatakan dia tidak terbukti. Dan terkait hal itu, terkait bahwa tidak terbuktinya Hasto melakukan obstruction of justice, pertimbangan hukum majelis hakim bagus sekali. Dan menurut hemat saya, para lawyer dan sarjana hukum pada umumnya perlu menyimak, mencatat pertimbangan hukum majelis hakim itu. Ya. Nah, terkait dengan dia dinyatakan ikut menyuap, sumber dana 400 juta dari dia yang didasarkan pada pembicaraan dua anak buahnya sendiri, itu nampaknya Hasto belum ikhlas, ya, terkait dengan vonis itu. Di satu sisi dia mengatakan dia menghormati putusan pengadilan, tapi di sisi yang lain dia menuduh pengadilan menyembunyikan data terkait dengan uang itu. Nah, sepotong video saya cuplik di sini untuk supaya kita jelas tentang pernyataannya itu. Kemudian yang kedua, terhadap tuduhan suap, saya dinyatakan bersalah. Padahal di dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, seluruh fakta-fakta yang tadi dinyatakan baru, itu bukanlah fakta baru. Karena sangat jelas keterangan saudara Saiful Bahri Doni Tri Istiqomah di dalam persidangan ini juga, seluruh sumber dana berasal dari Harun Masiku. Termasuk ada suatu fakta yang sangat penting bahwa dana dari Harun Masiku tahap pertama itu bukanlah 400 juta. Sebagai hasil otak-atik gatuk 600 dikurangi 200 menjadi 400. Tetapi adalah 750 juta. Dan itulah yang kami tegaskan di dalam pledoi juga di dalam sidang nomor 18 dan 28 tahun 2020 tersebut. Sehingga total dana dari Harun Masiku itu ada 1,5 juta. Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah, di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah ya, itu berasal dari Harun Masiku. Nah, sehingga meskipun proses persidangan kami junjung tinggi, lembaga peradilan tetap kami hormati, tetapi dengan adanya berbagai fakta yang masih disembunyikan tersebut, berupa aliran dana yang seharusnya adalah tahap pertama 750 juta, tapi kemudian dikatakan 400 juta, maka ini telah menyentuh aspek keadilan itu. Karena itulah tema dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun. Sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari. Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 Hukum. Karena saya menghitung itu. Menghitung bahwa bulan April saya sudah mengetahui adanya tuntutan sekian, adanya hukuman sekian. Maka risk responnya adalah karena ini kekuasaan, saya mengambil kuliah S1 Hukum dan sudah diterima. Sehingga ke depan nanti saya bisa seperti Mas Febri, Pak Magdir, Prof Todung, menjadi pejuang-pejuang pembela keadilan, juga Bung Roni, teman-teman PH semuanya yang telah bekerja luar biasa dengan menjadi lawyer yang akan membela pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan, khususnya wong cilik. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan
itu akan selalu relevan, apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan, mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat, sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Nah, memperhatikan, menyimak dari pernyataan Hasto, itu beberapa catatan saya adalah sebagai berikut. Satu, ya, Hasto itu lip service, dia bilang menghormati pengadilan, tapi di sisi yang lain dia mengecam pengadilan masih menyembunyikan data. Ya, yang kedua, dia hebat tuh. Katanya sejak April dia udah tahu bocorannya vonis antara 3 sampai 4 tahun gitu. Nah, kalau itu tahu berarti sumber pembocornya ya hanya di antara majelis atau panitera. Karena domain dari vonis itu kan hanya majelis gitu, ya. Kok belum dibacakan tapi dia udah tahu. Yang ketiga, reaksinya tapi aneh, lucu gitu, ya. Dia tahu informasi itu, tapi reaksinya lalu dia bukan nanti bagaimana menghadapi reaksi itu, tapi dia memutuskan untuk kuliah hukum. Nah ini kan lucu. Kalau Anda itu niatnya hanya pamer bahwa Anda sekarang sudah diterima untuk program sarjana hukum, ya oke, go ahead, silakan, tuh hak Anda. Tapi relevansinya agak aneh gitu loh, antara informasi yang Anda tahu dengan putusan Anda untuk mau menjadi sarjana hukum, menjadi lawyer, ya seperti lawyer-lawyer Anda itu. Oke? Nah, yang keempat, begini. Vonis itu udah ada, sidang pengadilan itu udah selesai, tapi Anda dan kuasa hukum Anda itu memberikan orasi, narasi, opini kepada publik gitu. Wah, luar biasa, menunjukkan ketidakberesan dari vonis itu, menunjukkan bagaimana vonis itu salah dan sebagainya. Lah itu relevansinya apa? Itu kan sudah selesai. Sidangnya udah selesai, harusnya semua argumentasi dan opini Anda itu dicurahkan ketika sidang, bukan diberikan kepada masyarakat publik begini atau apa? Tujuannya apa? Ya kan masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa. Masa Anda mau mempengaruhi masyarakat menilai majelisnya salah, ya brengsek, nggak benar begitu? Kan nggak ada, itu nggak relevan, ya. Nah, jadi menurut hemat saya sikap Anda itu satu. Kalau Anda mau menyamakan diri Anda dengan Tom Lembong, ya satu. Sikapnya sportif, yakin nggak salah ya banding, titik. Upaya hukumnya kan hanya itu yang tersedia. Nah kalau enggak ya nerimo bahwa Anda dinyatakan bersalah sebagai orang bersalah, karena itu menerima vonis 3,5 tahun. That's all gitu. Hanya itu alternatifnya, hanya satu, atau menerima atau menolak dengan upaya hukum tentu, ya. Nah, yang last but not least adalah Anda terus bernarasi mengkait-kaitkan vonis hukuman Anda ini pesanan kekuasaan, hukum menjadi alat kekuasaan, kuasa hukum Anda juga mengatakan begitu. Itu buktinya apa? Dasarnya apa? Relevansinya di mana? Ya, nggak ada urusan. Kalau Anda bisa bukti, Anda tuh dari dulu suka memberikan pernyataan-pernyataan yang luar biasa, tapi gedabrus itu orang, dia bilang. Nggak ada buktinya. Anda bilang tahu kejahatannya Pak Jokowi dan keluarganya, terdokumentasikan dengan rapi sampai dibawa ke Rusia sana. Tapi sampai detik ini, satu pun nggak pernah Anda ungkapkan itu. Jadi seperti hoax saja, ya, berita-berita yang omong kosong gitu. Ya, jadi berhentilah dari hal seperti itu. Hadapi saja vonis ini dengan sikap yang jernih, yang jelas, menerima atau menolak dengan upaya banding, ya, sehingga masyarakat luas terdidik gitu. Oh, bagaimana seorang kader partai, pejabat tinggi partai gitu ya, itu ternyata sikapnya di dalam hukum clear, jelas gitu ya, nggak membuat opini, nggak membuat narasi yang enggak yang aneh-aneh gitu ya, yang ambivalen, yang kontradiksi satu dengan yang lain. Itu catatan saya agar masyarakat semua teredukasi dengan baik bagaimana menghadapi vonis. Salam merah putih.